Raisa hadir. Raisa 10.4 sudah hadir paling awal. Dwi Sabrina, Rafka, Natasha, Nafisa hadir. Cindy, Dwi Sabrina ya. Celia, Rizky, Khana hadir. Zulfa 10.10, Natasha 10.7, Celia 10.8, April 10.3, Naura 10.9, Keisa 10.3, Raisya 10.4, Widya 10.8, Dafa, Aditya, Dayana 10.3, Irwan 10.6, Fatia 10.4, Siva 10.8, Jasmine 10.5 sudah hadir. Yusuf, Kilby, Elvira 10.7, Syauki, Azalea 10.6, Maidarin 10.2, KM 10.1 udah bangun. Farhan udah bangun belum? Farhan dicolek. Farhan 10.2, ada 10.2. KM 10.2, sekjennya ada Bunga 10.3, Lucy sudah hadir, Ifat, Zahra 10.8, Aira, Hilyatul, Fani 10.4, KM sudah hadir 10.4. Devano udah hadir 10.5, udah hadir KM-nya. Siapa KM yang sudah hadir? 10.6, KM-nya mana? 10.7, Kopiat sudah hadir, alhamdulillah. KM 10.9 mana? 10.10, yang hadir baru satu orang KM-nya nih, yang lainnya belum pada bangun kayaknya. Diva, Dika 10.4, Almira 10.3, Ila 7C sudah hadir. Labibah, Desa sudah hadir. Labibah, Raisa 10.3, Marsha 10.10, Arman, Faiha, Nafisa 10.8, Azam, Mutiara Kasih, cukur rambut kelihatan dari situ. Harus rapi rambutnya. Naila 10.3, Ifat, Hafizah 10.3,
Mayesa hadir. Mai. Dapa 10.8. Irgi 10.5. Nur Aisyah 10.4. Sekar. Mana Puspana Sekar? Puspanya tolong dibangunin dulu. Bilkis, Kanza 10.10. Hasbi. Hasbi mana? Mikail? Belum hadir Mikail. Fandi, Keisa 10.5. Rizda 10.4. Kaila. Nah, Puspa hadir ya, alhamdulillah. Nabilah 10.3. Sidik. Kita akan mulai pukul 5.15 karena waktu sudah mulai siang ini. Yang sudah hadir, disiapkan Al-Qur'annya. Surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat 41. Dan ayat 40 dan 41 ya. Dibuka surah Al-A'raf ayat 40-41. Alvina hadir, Alvina. Hafizah 10.3. Untuk TTD SAS, surat SAS itu hadir pengajian pagi hari ini. Terus sudah praktek sholat dan praktek membaca Al-Quran. Kemudian rangkumannya sudah selesai, rangkuman materi akhlak tercela. Dan sholat duhur asarnya selalu di sekolah. Mohon untuk diperhatikan dengan baik ya. Rapa 10.8. Ragil 10.4. Khansa. Yang hadir baru 1/5-nya. 1/6. Hesti hadir. Fatia. Zahra 10.8. Ini azam mana nih? Azam KM atau azam mana nih? KM 10.9 atau yang mana ini? Azam. Al-Fat 10.4. Hesti sudah kirim bunga pagi-pagi. Terima kasih. Ferdi 10.10. 48.
Alif Mahya sudah hadir 10.8. Aisyah 10.8. Sabrina 10.8. Iko 10.5. Nadia 10.6. Wanda 10.9. Anissa 10.3. Mau cek lagi KM-nya yang sudah hadir, kelas mana aja nih yang sudah hadir KM-nya dari 10 kelas. Baru Kofiat ya kan yang muncul. Yang lainnya belum muncul KM-KM ini. Puluh 9. Baik, karena sudah menunjukkan pukul 5.15 ya, sekarang subuhnya lebih awal, jadi sedikit bergeser ya, biar nanti yang sudah gabung bisa lebih awal untuk beraktivitas di pagi hari ini. Ya, mungkin tetap porsinya 30 menit ya, biar nanti pagi hari ini bisa olahraga juga yang sudah biasa olahraga pagi minggu ini ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sama-sama berdoa kepada Allah, silakan minta kepada Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taraddahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para siswa khususnya kelas 10 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang yang saya cintai, yang saya sayangi, juga siswa dari kelas 7 MTS Miftahul Jannah yang saya sayangi, para alumni, rekan-rekan, sahabat di mana saja berada menyaksikan tayangan ini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita tidak pernah berhenti untuk selalu bersyukur kepada Allah karena sampai pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat-sangat banyak. Kalau kita mencoba nikmat Allah, apa yang ada dalam diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka orang-orang yang pandai bertafakur merenungi nikmat Allah, maka pastilah dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan hatinya, syukur dengan ucapannya, dan yang paling penting adalah syukur dengan perbuatannya. Bagaimana syukur dengan perbuatan? Adalah dengan sikap ketakwaan kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, maka
dia kerjakan sebaik-baiknya. Bentuknya adalah pagi hari ini kita bersyukur bisa bangun pagi dan kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Di orang-orang yang bersyukur pada pagi hari ini tetap bangun pagi dan kemudian dia laksanakan sholat subuh dengan sebaik-baiknya. Itulah bentuk daripada orang-orang yang bersyukur, karena Allah berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan umur yang barokah, maka kita isi umur kita ini, gunakan tubuh kita ini untuk berbakti kepada Allah. Pagi hari ini kita laksanakan salat subuh berjamaah, dan tanda Allah sayang kepada orang-orang mukmin adalah ketika bangun pagi Allah perdengarkan azan ke kupingnya. Allah perdengarkan azan subuh ke kupingnya, dan Allah memberikan energi kepada orang itu untuk bangun, kemudian berwudu, kemudian berangkat ke masjid. Bagi laki-laki juga perempuan berjamaah sholat subuh beserta ibunya dan saudara perempuannya. Yang laki-lakinya tetap berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itulah tanda sayang kepada Allah. Jadi kalau kita berat untuk sholat subuh, tandanya Allah sedang marah kepada kita. Kenapa? Terlalu banyak maksiat yang kita lakukan. Ya, jadi kalau pagi hari kita tidak mendengar suara azan dan berat buat bangun pagi, bangun subuh, itu tandanya Allah nggak sayang. Allah nggak cinta dengan orang itu. Kenapa? Terlalu banyak kemaksiatan yang telah kita lakukan. Maka agar mudah bangun pagi, kita hindari segala bentuk perbuatan maksiat kepada Allah. Ya, itulah kemurahan Allah kepada kita. Maka mari kita gunakan pagi hari ini untuk sholat subuh, dan kita lanjutkan dengan kajian Al-Quran. Pagi hari ini, setiap hari Ahad pagi kita terbiasa melakukan kegiatan GSM, gerakan subuh mengaji, agar kita semakin dekat dengan Al-Quran. Artinya kita dekat dengan Allah. Kalau kita pengen ngobrol dengan Allah, pengen dialog dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Ya, kalau kita rindu dengan Allah, pengen curhat dengan Allah, pengen ngobrol dengan Allah, Al-Quran ambil, baca di situ. Itu sama dengan kita sedang dialog dengan Allah. Kenapa? Al-Quran adalah firman Allah. Firman artinya perkataan Allah. Ya, itu adalah Al-Quran hakikatnya adalah merupakan kalam Allah. Baik, sesi pertama ini kita akan membaca Al-Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayatnya 40 dan 41. Mohon kepada para siswa membuka Al-Qurannya semuanya, silakan dibuka dulu, dan posisinya duduk ya, duduk, tidak tiduran di kasur, nanti tidur. Ya, mohon posisi duduknya yang betul, duduk di kursi, siapkan Al-Qurannya, ada teh angetnya, ya, gitu. Dan terus mohon disimak dengan baik. Nanti ketika saya masuk di kelas, saya akan tanyakan apa sih materi pagi hari ini, gitu. Kemarin saya coba beberapa kelas, ternyata ketika saya tanyakan apa materi pagi, mereka tidak tahu apa yang disampaikan. Ya, gitu. Jangan sampai ketika saya tanyakan apa materi pagi hari ini, yang dibacanya apa, terus yang diartikannya seperti apa, arti ayat itu, kemudian apa maknanya, kadang-kadang tidak paham. Maka mohon disimak dengan baik dari awal sampai akhir. Ya, jadi setelah masuk pagi hari tetap dalam posisi siap, standby terus.
sampai dengan acara selesai, sehingga kita paham apa yang kita bahas pada pagi ini. Mohon posisi yang enak dan disimak dengan sebaik-baiknya, karena hari ini juga akan membahas materi PAI, ya, akhlak tercela. Kita akan bahas 2 akhlak, yaitu sikap takabur dan sikap sum'ah. Akan kita bahas materi PAI. Kemarin sudah kita bahas 2 materi. Pertama adalah tabzir, berpoya-poya. Yang kedua adalah ria, ya, ria gitu. Ya, siap. Kita mulai bacakan surah Al-A'raf ayat 40 dan 41. Ya, kita bacakan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ayat 40. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Ya, silakan diulang. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Lanjutkan. Wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Ulangi. Wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Abwabus samai wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Diulang. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Ya, yang terakhir ujung ayat 40. Wa kadzalika najzil mujrimin. Ya, ayat 41. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash. Diulang. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash. Wa kadzalika najzil zalimin. Ulang. Wa kadzalika najzil zalimin. Ya, baik. Silakan nanti di rumah diulang-ulang lagi bacaannya ya, sampai dengan betul-betul fasih di dalam membacakan ayat itu. Ya, baik. Kita teruskan yang
Kedua, dari tazidnya dulu sedikit tadi kita bahas. Di inna itu dibaca gunnah ya, dibaca gunnah. Gunnah artinya berdengung, dengung. Maka dibacanya in, nah itu dengung. Innal ladzina ladzi, nah, itu mad tabi'i ya, ladzina. Innal ladzina kazzabu ya, kazzabu za sama dengan ladzina kazzabu, ujung lidah keluarin ya. Bi ayatina, bi aya-nya mad badal, ada fathah berdiri di atas huruf alif, itu mad badal ya. Bi ayatina wastakbaru anha. Nah, anha itu dibaca izhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu ha, maka nunnya dibaca izhar, dibaca jelas gitu. Sekilas ya. Jadi kita membaca Al-Quran dengan benar, perhatikan tajwidnya, kita perhatikan juga makhrajul hurufnya, harus benar pengucapannya, jangan asal. Karena dalam bahasa Arab, salah saja mengucapkan huruf maka itu akan mengubah arti. Ya, dal besar dibaca dal kecil itu akan mengubah arti. Shin besar dibaca sin kecil itu juga bisa mengubah arti, maka harus benar di dalam membacakannya. Bagaimana caranya? Membaca Quran tiap hari ya, kepada para siswa di tengah kesibukan kehidupan ini, olahraga, belajar, maka tidak pernah berhenti untuk membaca Al-Quran dimanapun, kapanpun, terus belajar Al-Quran sampai benar. Saya pagi ini dapat informasi ya dari hasil survei bahwa anak-anak sekarang sangat tidak tertarik, kecil motivasinya untuk belajar Al-Quran. Ya, di hasil survei yang kemarin disampaikan bahwa anak-anak sekarang yang mungkin periode Gen Z ini dan Gen Alpha ini tidak tertarik untuk belajar Al-Quran. Maka kepada Anda semua yang hari ini hadir, mohon untuk tumbuhkan rasa cinta ke Al-Quran dan dengan terus banyak membaca Al-Quran. Ya, sesibuk apapun tetap sempatkan untuk membacanya. Ya, baik. Sekarang kita lihat artinya. Ini juga penting. Arti harus betul-betul mengerti artinya. Lihat, kalau nggak paham, kita nggak tahu isinya apa Quran yang sebagai perubahan hidup kita. Baik, kita lihat artinya. Inna, sesungguhnya. Ya, inna sesungguhnya. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang. Inna, sesungguhnya. Alladzina, orang-orang yang. Kazzabu, mereka mendustakan. Kazzabu, mereka mendustakan. Bi ayatina, ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, saya ulangi. Inna, sesungguhnya. Alladzina, orang-orang yang. Kazzabu, mereka mendustakan. Bi ayatina, kepada ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Ada dua ayat Allah ya, satu ayat Quran, satu adalah alam semesta. Itu adalah ayat Allah, artinya tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada dua, satu ayat Al-Quran yang 30 juz, yang kedua adalah alam semesta. Ini adalah bentuk ayat Allah. Wastakbaru, dan mereka menyombongkan diri. Wastakbaru, dan mereka
bersikap sombong atau menyombongkan diri. Anha, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Wastakbaru, dan mereka menyombongkan diri. Takabur, anha, dari ayat-ayat Allah. Ya, terus la tufattahu, tidak akan dibukakan lahum bagi mereka. La tufattahu, tidak akan dibukakan bagi mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang sombong. Maka Allah tidak akan dibukakan bagi mereka apa? Abwabus sama, pintu-pintu langit. Tidak akan dibukakan bagi mereka. Abwabus sama adalah pintu-pintu langit. Ya, pintu-pintu hidayah dari Allah tidak akan dibukakan. Wala yadkhulunal jannah, ini yang paling menyeramkan di sini. Dan mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga, hatta, sehingga yalijal jamal fisamil khiyat, seperti sehingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Ya, hatta, sehingga yalijal jamal, jamal itu artinya unta. Yalijal, masuk, fisamil khiyat, sampai masuk ke dalam lubang jarum. Ini arti perumpamaan yang sifatnya tidak mungkin gitu. Tidak mungkin orang-orang yang pendusta dan sombong itu, ya, pertama tidak akan dibukakan pintu-pintu langit hidayah Allah, dan tidak akan dimasukkan dalam surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika nazil muhajrimin, yang demikian itu adalah nazi, balasan bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang jahat, mujrimin itu. Wa kadzalika, yang demikian itu adalah balasan bagi mujrimin, orang-orang yang berbuat jahat. Bagaimana? Mudah mengartikannya? Sekali lagi ya. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang kadzabu, mereka mendustakan, bi ayatina, kepada ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, wastakbaru anha, dan mereka menyombongkan diri, ya, dengan kepada ayat-ayat itu. La tufattahu lahum abwabus sama, mereka tidak akan dibukakan bagi mereka, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, tidak akan, la tufattahu, dibukakan, abwabus sama, pintu-pintu langit. Wala yadkhulul jannah, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga, hatta, sehingga yalijal jamal, unta itu masuk, bisamil khiyat, ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika, yang demikian itu adalah nazil mujrimin, balasan bagi orang-orang yang berbuat jahat. Bagaimana bisa dimengerti artinya? Ada kesulitan, ya, gitu.
Tolong nanti dicek lagi artinya, terus belajar walaupun satu kata satu hari. Kalau setahun berapa kata itu? Nah, maka kalau kita sering terus mengartikan ayat Al-Quran ini, kita akan mengerti apa yang kita baca. Ya, itu adalah artinya ya, bisa dipahami. Ya, sekarang kita bahas artinya. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Orang yang tidak mau memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada dua ayat Allah itu, satu adalah ayat Qur'aniyah, ayat Quran, ayat yang tertulis, ayat yang terucap dan tertulis. Itu adalah ayat Allah yang pertama. Kita wajib membacanya, kita wajib memahaminya, kita wajib mengamalkannya. Yang kedua adalah ayat kauniyah. Nah, tolong dibedakan ya. Satu adalah ayat Qur'aniyah, ayat yang terucap dan terbaca, namanya Qur'aniyah. Qara'a itu membaca, ayat yang terbaca, yang dibacakan oleh Allah. 30 juz adalah Quran. Yang kedua adalah ayat kauniyah. Apa adalah alam semesta ini? Bumi langit adalah bentuk tanda bukti adanya Allah, tanda bukti kekuasaan Allah, tanda bukti eksistensinya Allah. Maka pelajari alam semesta ini. Nah, orang-orang ini tidak mau membaca, tidak mau mengakui bahwa alam ini adalah ciptaan Allah. Itu namanya kadzdzab. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mempelajari alam semesta ini, dan tidak mengakui bahwa alam ini adalah produk Allah, ciptaan Allah. Tidak mau mengakui, maka alam dianggap sesuatu yang tidak ada manfaatnya, begitu. Itu satu. Yang kedua, wastakbaru, dan orang-orang yang menyombongkan diri. Orang-orang yang sombong kepada siapa? Kepada Allah. Sombong kepada manusia. Orang-orang yang sombong kepada Allah bagaimana? Orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak mengakui Allah pencipta alam semesta ini, tidak mengakui. Nah, orang-orang yang sombong kepada Allah, dia abai. Ketika Allah nyuruh sesuatu kepada kita, dia tidak melakukannya. Dia bantah itu. Dia bantah. Setiap Allah nyuruh, dia bantah. Karena apa? Merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih hebat. Anakku sekalian, apa yang bikin orang sombong itu? Satu, karena kekayaannya. Kedua, karena ilmunya. Ketiga, karena jabatannya. Keempat, karena keturunannya. Yang kelima, karena fisiknya. Karena kekayaannya. Nah, orang kaya bisa sombong, padahal kekayaan adalah pemberian dari Allah. Semua orang lahir telanjang bulat. Ada yang pakai jam tangan, bawa cincin di jarinya, bawa ATM. Ada? Tidak ada. Kekayaan adalah pemberian dari Allah, titipan sementara Allah kepada kita adalah kekayaan, bukan milik kita. Nanti rumah yang kita bangun dibawa mati? Tidak. Mobil yang bagus ketika mati dibawa mobilnya?
Enggak. Titipan saja sementara kita. Ya, begitu. Kekayaan itu dah bikin orang sombong. Ilmu yang dia miliki merasa dirinya paling hebat, paling pinter. Padahal kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berilmu kecuali sangat sedikit sekali. Jadi ilmu itu adalah pemberian dari Allah. Dulu kita waktu lahir langsung bisa baca buku, langsung bisa pidato. Oh tidak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah lahirkan kamu dari perut seorang ibu tidak tahu apa-apa. Jadi jangan karena pinter sombong, merasa dirinya hebat, seorang pakar ilmu, pakar hukum, pakar teknologi, pakar ekonomi, pakar agama. Dia tidak mau menerima keterangan hukum dari Allah. Itu namanya orang yang sombong. Jangan ya, bahwa ilmu adalah pemberian dari Allah. Semakin ilmu banyak, semakin taat kepada Allah. Jangan semakin sombong. Ya, ilmu adalah anugerah Allah. Maka dengan ilmu kita semakin rendah hati. Jangan sombong kepada manusia, jangan. Ya, kekayaan, ilmu, jabatan, wah jabatan. Sementara jabatan itu, presiden cuma 5 tahun, gubernur 5 tahun. Jangan sombong dengan jabatan. Kenapa? Jabatan pun adalah pemberian dari Allah. Diuji dengan jabatan itu mampu enggak gitu. Jangan karena jabatan tinggi, presiden, menteri, gubernur, wah sombong jangan. Karena itu sifatnya sementara. Nah dia jadi mantan ya, mantan presiden. Nah, jangan sombong. Ya, jabatan, keturunan. Nah itu pun gak perlu disombongkan. Kenapa? Allah tidak melihat keturunan siapa, tapi Allah akan melihat amal kita. Fisik yang kuat, ganteng, cantik, ya. Itu pun Allah yang membuat, bukan kita yang membuat. Jangan gara-gara tubuh yang kuat, tegap badannya, terus ganteng, akhirnya dia tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena kecantikannya, dia pun tidak mau taat kepada Allah. Padahal fisik yang kuat, yang sehat, yang tegap, yang indah adalah anugerah Allah. Makanya orang-orang yang di dalam hatinya ada takabur, sombong, kata Allah, tidak akan masuk ke dalam surga. Itu hadis Nabi ya. Jadi orang-orang yang dalam hatinya ada rasa sombong, ada sombong dalam dirinya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau menerima ayat-ayat Allah, tidak mau memperhatikan, dan juga dia sombong ya kepada Allah juga kepada manusia. Dua hal akan dilakukan oleh Allah, dua hal akan diberikan balas. Apa? Yang pertama adalah tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Artinya tidak akan dibukakan pintu hidayah dari Allah. Orang sombong tidak akan menerima hidayah dari Allah. Orang banyak berbicara, memberikan nasihat sebanyak apapun, maka orang-orang para pendusta ayat Allah, orang sombong, maka dia tidak akan menerima hidayah dari Allah. Yang kedua, ini yang paling berbahaya apa? La yadkhulul jannah. Mereka tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Ini yang sangat menyedihkan. Ya, jadi orang-orang yang pendusta, orang yang sombong kepada Allah, kepada manusia, kata Allah, la yadkhulul jannah. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga.
rugi kita ibadah kepada, kalau sampai ada sombong itu. Kenapa tadi di akhirat nanti dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Itu adalah musibah terbesar. Jadi kalau begitu, ada di mana nanti posisi kita kalau nggak masuk ke surga? Ya di nerakanya Allah. Neraka tempat penuh dengan jerit tangis yang tidak ada akhir. Surga penuh canda tawa, senang, gembira, bahagia. Apa yang kita minta terlaksana, apa yang kita inginkan langsung muncul ada. Pengen apa? Tinggal mau saja nanti datang. Tapi kalau di surga boro-boro. Kita menjerit, menangis tiada akhir. Ya, gitu. Makanya kepada kita semua pagi hari ini, jadilah hamba-hamba Allah yang rendah hati. Terutama kepada Allah ya. Ketika Allah nyuruh sesuatu kepada kita, ayo kita nurut kepada laksanakan. Kepada laksanakan. Ketika Allah menyuruh kita hayya 'ala shalah, langsung direspon. Jangan engke deui. Hayya shalah engke deui, jangan, tapi siap ya Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, begitu. Ya, jadi yang kedua, orang-orang yang pendusta dan orang sombong itu tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa kadzalika nazil mujrimin. Nah, itu adalah balasan bagi orang-orang yang jahat. Itu balasannya. Ingat bahwa setiap amal itu pasti ada balasannya. Setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Berbuat baik dibalas dengan kenikmatan, berbuat buruk dibalas dengan siksaan. Allah katakan gimana dalam surah Al-Zalzalah ayat 78, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa orang berbuat kebaikan segede zarah saja, segede atom saja, maka pasti akan merasakan balasannya. Dan sebaliknya, orang yang berbuat buruk segede zarah saja, orang berbuat buruk segede atom saja, maka akan dapat balasannya. Ya, pagi hari ini salat subuh dengan baik, ngaji, itu kebaikan, nanti akan ada balasannya. Kita akan kumpulkan di surganya Allah. Ya, jadi kalau kita setiap pagi salat subuh, ngaji, insya Allah kita mohon kepada Allah, nanti kelak di surga kita akan ngumpul lagi dalam pengajian seperti ini. Kita ngariung di surga ya, nanti kita ya ngariung, ngumpul gitu. Kita tersenyum, bercanda, indah kayaknya. Jangan sampai kita ngumpul di neraka, jangan sampai ya, insya Allah. Karena hari ini adalah hari Ahad, kita isi dengan kebaikan, dengan membaca Al-Quran gitu. Maka itulah satu kebaikan, pasti akan ada balasannya. Apa? Adalah kenikmatan surganya Allah. Tapi tadi jangan ada rasa takabur dalam diri kita. Semakin kaya, semakin tinggi ilmunya, semakin kuat badannya, ya gitu, maka kita semakin taat kepada Allah. Jangan semakin sombong. Itulah hal yang harus kita lakukan pada dalam kehidupan ini ya. Sekali lagi, ayat ini kesimpulannya ya menunjukkan bahwa orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan yang sombong akan dibalas dengan dua hal. Satu, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Artinya apa? Tidak akan dibukakan pintu hidayahnya. Orang-orang yang dua tadi tidak akan diberikan hidayah oleh Allah. Yang kedua, tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka dari itu mari kita jadi orang-orang yang betul-betul mau mengkaji Al-Quran, mau memahaminya dengan baik, mau membacanya, dan juga kita jadi orang-orang yang rendah hati. Ya, barangkali demikian kajian pagi hari ini
Ya, semoga yang hadir pagi hari ini Allah berikan hidayah, Allah berikan pertolongan, dan yang paling pokok adalah Allah berikan keselamatan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada KM masing-masing mendata teman yang masuk dari awal sampai akhir ya. Dan nanti mohon dilaporkan, dikirim data yang masuk itu. Ya, lagi untuk KM 1010 Niko, 10-9 Azam, 10-8 Kofiat, 10-7 siapa 10-7 itu? 10-7 itu siapa ya KM-nya? 10-6 Daniel ya. 10-5 Arifin, ada Arifin. 10-4 Devano. 10-3 siapa tadi? Lucy hadir ya. Kemudian 10-2 sekretarisnya Bunga masih standby ya. 10-1 Mikail. Boleh Mikail kalau Sultan apa kalau 10-7 Sultan ya, benar. Sultan. 10-6 tuh Daniel ya. Untuk Mikail boleh minta datanya yang hadir pagi hari ini untuk kelas 10-1 kalau Farhan tidak masuk ya. Hadir ya. Dan yang belum praktek sholat Senin, Selasa sampai Kamis nanti waktunya ba'da zuhur ya waktunya ya. Lagi untuk siswa yang belum sholat praktek sholat nanti waktunya dilaksanakan ba'da zuhur ya, ba'da zuhur karena sampai zuhur saya panitia ulangan semester di Miftahul Jannah. Jadi mohon untuk siswa yang mau ulangan praktek sholat tunggu di masjid waktunya ba'da zuhur sampai jam 4. Ya, demikian ya acara kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan juga untuk materi ulangan nanti mungkin disampaikan beberapa hari ke depan setelah kita menyelesaikan dulu materi-materi PAI ini ya. Mungkin nanti malam kalau memang tidak keberatan atau mungkin malam besok ya, malam Selasa kita akan menyampaikan materi PAI di waktu malam ya, kajian malam kita akan isi dengan materi PAI ya, materi PAI. Karena masih ada beberapa materi yang belum kita bahas sehingga nanti untuk ulangan bisa dipersiapkan dengan baik. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Silakan yang sudah gabung dari awal bisa absen ulang nanti biar KM mendata teman-teman yang hadir pada pagi hari ini ya, gitu. Silakan melakukan registrasi ulang absen yang kedua di akhir acara ini. Puspa masih hadir ya, Sekar juga masih hadir ini. Nabilah masih hadir. Reisha masih hadir. 10-3. Deva
Anak Agung masih hadir ya, Devano ya. Iya, Zirli masih gabung. Naila 10.2 masih gabung. Rafa 10.8. Anissa 10.3 masih gabung. Ifat masih gabung. Nur Aisyah 10.4. Celia 10.8 masih hadir. April 10.3 masih hadir. Esa 10.6. Ipah hadir ya, Ipah masih hadir. Piagiona hadir. Sisilia 10.3 hadir. Talita 10.5 masih hadir. Izudin Ragil masih hadir. Izudin 10.9 ya. Devika hadir. Devika Hani. Almira 10.3. Naila 10.2. Anggun 10.1 masih hadir. Queen 10.4. Ikoh masih hadir ya. Farhan 10.9. Farhan 10.1 mana? Farhan 10.1 belum masuk ya. 10.3 ini Zidan Bagas nggak ada ya. Alfat ada, Alfat nggak 10.7 nggak ada ya, belum hadir. Rezeki Fahreji nih rajin. Arifin hadir. Dimyati 10.3 masih hadir. Syauki 10.6. Nazwa 10.4. Mutiara Kasih 10.2 masih hadir. Mutiara Kasih. Mayesa hadir. Mayesa. Ya, selamat beraktivitas, selamat jogging. Terima kasih atas kehadirannya ya. Selamat beraktivitas.